Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dan Hakim dinyatakan sebagai hadis sahih. Bunyinya adalah An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghufirat dzunubuhu, diampunkan dosa-dosanya, wa in kana qad farra minaz zahf, meskipun dosa lari daripada medan pertempuran. Pagi hari ini atau subuh ini kita akan menjelaskan secara ringkas tentang pertanyaan sederhana tapi perlu dijawab, yaitu apa perbedaan istighfar dengan taubat? Apa perbedaan istighfar dengan taubat? Karena banyak sekali hadis-hadis yang kadang, atau doa-doa yang kadang menghimpun kedua-duanya. Salah satunya adalah sebagaimana hadis Rasulullah SAW itu, yuksiru ayyakula qabla mautihi, banyak sekali membaca, mengucapkan sebelum beliau wafat, subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku minta ampun kepada Allah dan aku tobat kepadanya. Nah, apa beda ini istighfar dan tobat? Mari kita jelaskan dulu. Istighfar secara bahasa kan terambil daripada 3 huruf itu, gain, fa dan ra, al-ghafru. Maknanya adalah menutup sesuatu. Kata ulama seperti Ibnul Qayyim, sesuatu yang dipakai untuk menutup lain seperti menutup kepala namanya mighfar. Penutup kepala, mighfar. Kenapa dikatakan itu mighfar? Karena berguna untuk menutupi kepala sekaligus menjaga dan memelihara kepala. Maka berdasarkan itu dipahami, kata beliau, tujuan daripada istighfar itu adalah memohon kepada Allah agar Allah menutupi dosa-dosa, kesalahan, aib, cacat dan celah kita. Jangan sampai nampak, terbongkar, diketahui orang banyak. Sekaligus agar Allah memelihara dan menjaga kita daripada melakukan hal yang sama di masa yang mendatang. Juga memelihara kita daripada akibat atau sanksi daripada perbuatan dosa itu. Kata beliau, 2 inilah fungsi daripada istighfar. Pada asal istighfar artinya kan meminta, memohon agar ditutup. Apa yang ditutup? Ya dosa. Itu istighfar. Kalau astaghfirullah, aku memohon kepada Allah agar Allah menutupi dosa-dosaku, kesalahan dan keburukan yang telah aku lakukan. Itu astagfirullah.
Mengenai istighfar ini ada 3 nama Allah yang berkaitan dengan itu. Pertama, Ghafir. Yang kedua, Ghafur. Yang ketiga, Ghaffar. Jadi Ghafir, Ghafur, Ghaffar. Ghafir tercantum dalam surat Ghafir. Ghafiriz dzambi. Itu yang mengampuni dosa atau yang menutupi dosa. Kalau Ghafur, mubalaghah. Wawunya itu menunjukkan mubalaghah. Ghafur pakai waw kan, panjang. Ghafur, gain, fa, waw dan ra. Kata para ulama itu mubalaghah, sigatnya sigat mubalaghah yang menunjukkan banyak dan sangat. Berdasarkan itu dipahami Allah itu Ghafur, itu Allah banyak sekali dan bersengatan dalam mengampuni dosa-dosa hamba. Banyak, berulang, tiada henti, terus menerus, sampai suatu saat nanti pintu ampunan itu ditutupnya. Itulah Ghafur. Sering Ghafur itu dalam Quran dirangkai dengan Rahim. Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahimah. Dalam minta ampun pun kalimat ini dirangkai keduanya. Misalnya Rabbil fili warhamni, Allahumma fir lahu warhamhu, Rabbana fir lana warhamna. Dirangkai kedua-duanya. Pertama minta ampun, kedua minta rahmat. Nama Allah yang berkaitan dengan itu adalah Ghafur satu, Rahim satu. Itu Ghafur. Jadi kalau Ghafur berarti menunjukkan Allah yang maha mengampuni dosa, banyak kali, berulang kali, bahkan tiada henti. Sampai suatu saat nanti pintu ampunannya ditutupnya. Itu ketika nyawa seseorang sudah sampai di kerongkongan. Atau ketika azab dan siksa telah datang, sebagaimana menimpa si Fir'aun. Ketika itu falam yaku yanfa'u imanhum, tidak ada lagi berguna pengakuan iman ketika itu, kalau sebelumnya tidak beriman. Lalu ketika tanda kiamat sudah muncul, yaitu terbit matahari di tempat terbenamnya. Saat inilah ditutup pintu ampunannya. Yang ketiga, nama Allah yang berkaitan dengan itu adalah Ghaffar. Gain, fa, panjang, alif, ra, Ghaffar. Innahu kana ghaffara, kata Nabi Nuh. Ghaffar itu bagi ulama yang ingin membedakan dengan Ghafur, Ghaffar adalah itu umum. Dia bukan hanya menutupi dosa, tapi menutupi segala yang tidak pantas, yang tidak patut, yang tidak wajar, yang jelek, yang buruk, yang tidak bagus nampak bagi seorang hamba, ditutupinya. Dengan begitu Ghaffar lebih luas cakupannya, menutup segala hal. Ya, menutup segala sesuatunya, apakah itu dosa, kesalahan, kejelekan, keburukan yang tidak baik, yang tidak bagus bagi hamba-hambanya. Termasuk dia juga menutupi bisikan-bisikan hati, kata-kata hati, lintasan hati, perasaan hati yang tergores-gores di hati, sehingga karena ditutupnya tidak dapat dilihat oleh orang luar. Tidak bisa dipantau kata hati orang lain, ditutup. Andaikan kata hati itu langsung nampak di bagi manusia, tidak bisa kita punya rahasia lagi. Tapi Allah menutupinya. Juga termasuk ke dalam cakupan Ghaffar itu, kata sebagian ulama, adalah dia menutupi tubuh kita dengan kulit yang indah, sehingga kita namanya bashar. Bashar makhluk yang kulitnya nampak. Itu makanya hewan tidak namanya bashar, karena hewan itu kulitnya tidak nampak, ditutupi oleh bulu. Kita bashar, langsung nampak kulit. Kulit itulah yang mengindahkan kita. Ditutup oleh Allah badan kita dengan kulit, sehingga tidak nampak isi perut kita, dan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk dalam tubuh kita. Ini juga Ghaffar. Dengan begitu berarti Ghaffar itu Allah yang maha menutupi yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang tidak patut, yang tidak wajar. Namanya Ghaffar. Tentu saja termasuk dosa-dosa besar.
Sebesar apapun ketika Nabi Nuh menyeru kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, dalam surat Nuh. Kata Nabi Nuh, sebesar apapun dosa kalian, meskipun kalian telah menyembah patung-patung berhala-berhala, orang-orang mati, lalu kalian bikinkan patungnya, lama-lama kalian puja, dan lama-lama kalian anggap itu Tuhan, dan kalian menyembahnya, meminta bermohon kepadanya. Karena awal terjadi penyembahan patung di zaman Nabi Nuh. Ada 5 patung terkenal ketika itu. Nah, sebesar apapun dosa kalian, meskipun kalian sudah tidak menyembah Allah, telah menganggap benda-benda makhluk-makhluk hina sebagai Tuhan yang kalian sembah, tapi kalau kalian minta ampun kepada Allah, pasti diampuni, karena dia Ghaffar. Dia betul-betul mengampuni, menutupi segala dosa-dosa kalian. Bukan hanya dosa kalian, kelakuan kalian, kejelekan kalian, kedurhakaan kalian, kebangkang kalian, dan apapun yang kalian perbuat selama ini ditutupinya, karena dia Ghaffar. Nah, lalu ketika kita minta ampun dengan mengucapkan Astaghfirullah, hendaknya bagi orang yang melafazkan ucapan ini, dia memahami apa yang dipahaminya. Ketika itu dia harus sadar, dia sedang mengucapkan kalimat permintaan ampun kepada Allah Ghafir, Ghafur, Ghaffar, di mana dia telah berdosa, telah bersalah, telah melakukan kejelekan dan keburukan. Sementara Allah Maha mengampuni. Allah tidak peduli betapapun besar dosa kita. Allah menutupi segala-gala. Meskipun dosa itu telah mencapai ananas sama awan di langit. Dalam syarahnya kita baca ananas sama itu penuhnya mencapai awan di langit. Ada juga yang memahami bukan hanya mencapai awan di langit, melebihi awan di langit penuhnya. Dikumpul-kumpulkan, dihimpun-himpun dosa itu, kiranya tingginya telah mencapai melebihi awan di langit. Namanya ananas sama. Atau sekurap telah mendekati sepenuh bumi dosa kamu. Tapi jika kamu betul-betul istighfar, minta ampun kepada Allah, ampuni dosa-dosamu. Ini namanya istighfar. Salah satu yang sering kita ucapkan istighfar itu sebagaimana Nabi. Nabi itu beliau sebelum wafat, dalam hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, yukthiru ayyaqula qabla mautihi. Beliau banyak sekali mengucapkan sebelum beliau meninggal, sebelum mati, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ada 4 ini: tasbih, tahmid, istighfar, dan taubat. Itu juga dalam mengamalkan perintah Allah yang terdapat dalam surat An-Nasr. Sebagaimana beliau juga sering dan banyak membaca dalam rukuk dan sujud beliau, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ufilli. Ya, dalam rangka mengamalkan perintah itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dipahami itu kan surat terakhir turun. Surat yang paling akhir turun surat Idza Jaa atau surat An-Nasr. Kalau ayat yang paling terakhir turun kan surat Al-Baqarah ayat 281-nya. Wattaqu yauman turja'una fi ilallah. Kalau surat penutup setentang sudah berakhirnya
hukum-hukum syariat, al-yauma akmaltu lakum. Kita tidak akan membahas itu panjang lebar. Tapi yang jelas, bahwa surah An-Nasru iza ja'a itu turun ketika Nabi melaksanakan haji wada. Nah, beliau hidup setelah haji wada itu 3 bulan kurang. Haji selesai di bulan Zulhijjah. Beliau wafat menurut para pakar di bulan Rabiul Awal di tahun ke-11. Jadi Zulhijjah dengan Rabiul Awal kan 3 bulanan. Zulhijjah tinggal separuh, Rabiul Awal masuk separuh. Berarti 3 bulanan. Sekitar 3 bulan beliau setelah turun surat Idza Jaa, beliau banyak membaca subhanakallah. Di situ ada perintah fasabbih, maka bertasbihlah engkau, wa bihamdika, dengan memuji Tuhanmu. Fasabbih bihamdika, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan minta ampunlah engkau kepadanya, sesungguhnya dia Maha Penerima taubat. Nah, dalam rangka melaksanakan perintah itu, beliau sering membaca dalam ruku' beliau dan sujud beliau itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma fili, karena bacaan itu menghimpun keempat-empat hal itu. Juga beliau sering baca subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini namanya istighfar. Habis salat kita juga baca istighfar. Karena dalam salat pun kita tidak pernah lepas daripada salah dan dosa, keliru dan salah. Astaghfirullah yang kita baca habis salat 3 kali setelah selesai salam itu adalah mengisyaratkan, sebagaimana dalam kitab Subuh Salam mengisyaratkan bahwa dalam salat pun kita salah. Kita juga berdosa. Kan disampaikan dalam hadis begini bunyinya, idzan sarafa min salatihi, karena Rasulullah SAW idzan sarafa min salati, apabila telah selesai berpaling daripada salat beliau membaca astaghfirullah salatan, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Menurut Imam Muslim, bacaannya apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lalu beliau susul dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kan disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, itu ada yang bertanya, kaifal istighfar, bagaimana caranya istighfar itu? Yaqul astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi ada juga orang yang menambah. Apa tambahannya? Seperti yang kita baca di awal tadi, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sehingga sebagai masyarakat ada yang tidak mencukupkan dengan astaghfirullah saja, tapi malah mereka sambung dengan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita tidak akan mengupas itu. Yang tadi. Jadi di situ letak makna istighfar. Itu permohonan ampun kepada Allah, yakni memohon agar Allah menutupi dosa-dosa, salah kita, kejelekan kita, keburukan kita, pelanggaran kita. Ditutupi, jangan sampai nanti terbongkar, tersiar, terdedahkan malu kita. Yang kedua, maknanya meminta agar Allah memelihara kita, menjaga kita, melindungi kita, agar jangan terulang lagi hal yang sama. Sekaligus memohon agar kita dipelihara Allah daripada akibat dosa itu. Ini komentar Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ketika beliau menjelaskan makna istighfar. Karena arti istighfar itu pertama-tama artinya menutup sesuatu untuk supaya yang nampak, menutup sesuatu agar sesuatu itu terpelihara, terjaga, terlindungi. Sama dengan peci atau kopiah atau penutup kepala. Kemudian taubat, apa beda dengan taubat? Secara bahasa taubat itu kan taba ya tubuh tauban taubatan, kembali.
kembali ke tempat semula, kembali kepada posisi semula. Setelah kita berangkat lalu kembali lagi, namanya taba. Nanti matab. Kalau kita ambil suatu ilustrasi, sebagaimana pernah digambarkan oleh Rasulullah yang kira-kira begini. Rasulullah SAW itu pernah membuat suatu garis lurus di tanah. Seluruh sana di hadapan sahabat. Kata beliau, hada sabilullah, ini jalan Allah. Kemudian beliau bikin lagi garis ke kanan dan ke kiri. Banyak cabang-cabang. Setiap garis ini, kanan kiri ada setan-setan yang menghela, yang menarik, yang mujuk, yang merayu sehingga orang menyimpang daripada jalan lurus. Ketika kita atau seorang tidak lagi berada di atas jalan yang lurus itu, berarti kita menyimpang. Makin jauh menyimpang, makin jauh dibawa oleh setan. Lalu satu saat dapat petunjuk dia, insaf dan sadar dia, kembali lagi dia ke jalan yang semula, namanya taba. Jadi orang yang taubat, orang yang kembali lagi kepada posisi semula, yakni kembali kepada Allah. Dulunya dia bersama Allah. Dulunya dia taat, dia patuh, dia melanggar. Kemudian karena bujuk oleh setan, karena nafsunya juga, tergelincir, tersesat. Kemudian kembali lagi kepada Allah. Nah, kembalinya seorang hamba kepada Allah itu namanya taubat. Taubat ya. Dengan begitu dapat dipahami bahwa taubat adalah pernyataan seorang hamba bahwa dia akan kembali kepada Rabb-Nya yang Maha Penerima Taubat. Nama Allah yang berkaitan dengan itu adalah Tawwab. Tawwab itu kan ya mubalaghah juga lah. Betul-betul Maha Penerima Taubat. Allah Tawwab. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia betul-betul Maha Penerima Taubat. Meskipun seseorang itu telah membunuh 100 orang. 100 orang. Ini terkenal. Dan belum lagi beramal. Hanya bertekad dan berniat untuk merubah diri. Tapi karena Allah Tawwab, Maha Penerima Taubat, diterimanya taubat orang. Begitulah Allah, Maha Penerima Taubatnya. Ada juga yang menjelaskan bahwa taubat itu untuk dosa-dosa besar. Namanya taubat nasuha. Bukan taubatnya si nasuha. Ini ada pula cerita dongeng. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kamu kepada Allah taubatnya sebagaimana taubatnya si nasuha. Ini riwayat yang tidak benar. Nasuha itu taubat yang bersih, taubat yang terima, taubat yang sungguh-sungguh. Maka setiap kita harus taubat nasuha. Menyatakan kembali kepada Allah karena kita sudah berdosa, telah melanggar, telah berbuat berbagai macam kesalahan-kesalahan, lebih-lebih dosa-dosa besar. Akui dosa besar. Ketika seseorang mengakui dosa besar, kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau yang terkenal Riyadhus Shalihin, ada 4 syarat taubat. Pertama, nadamah, menyesal. Dengan penyesalan yang sedalam-dalamnya. Bahkan hakikat taubat dan inti taubat itu menyesal. Nadamah, penyesalan. Hakikat taubat itu menyesal. Jika orang taubat tapi tidak menyesal, dia tidak taubat. Kira-kira begitu. Nadamah namanya. At-taubah an-nadamah. Taubat itu menyesal. Menyesali atas kesalahan, ketelanjuran, kekhilafan, dan kesesatan kita, namanya taubat. Lalu yang kedua, berhenti. Langsung berhenti. Tidak dijanjikan. Saya taubat, tapi hari apalah? Hari
hari puasa lah, itu tidak tobat. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulang kembali. Ini kata beliau, kalau dosa-dosa itu berkaitan dengan kepada Allah saja. Tapi kalau dosa-dosa itu berkaitan dengan orang lain, dengan makhluk lain, kita harus minta relanya dulu. Minta rela, minta maaf, atau kembalikan lagi hak-haknya. Atau nyatakan penyesalan diri di hadapan mereka. Kalau dosa itu berkaitan dengan orang lain. 4. Jadi kalau dengan hak-hak Allah yang kita lalaikan, yang kita tidak kerjakan, yang kita langgar, langsung tobat kepada Allah. Allah Maha Penerima Tobat. Yang susah itu manusia. Manusia bukan pemaaf, manusia bukan penerima tobat, manusia penendam penyakit hati, penyimpan. Ini yang susah. Bukan menyepelekan Allah, enggak. Lebih susah minta maaf kepada manusia daripada kepada Allah. Karena Allah itu afuwun, Allah itu tawwabun, Allah itu halimun, Allah itu ra'ufun, dan Allah itu ghafurun. Bukan berarti enteng-enteng meringan-ringankan, tidak. Karena Allah memang begitu. Dia maha. Namanya saja maha penerima tobat, maha pengampun, maha pemaaf, maha santun. Sifatnya seperti itu. Manusia tidak. Manusia ada yang penendam, ada yang pengkhusumat, ada yang penyimpan, ada yang sampai mati tidak akan dimaafkannya orang, sampai mati. Enggak keputih. Memang sudah putih tulang. Di hari kiamat nanti kita selesaikan. Ya memang sudah pasti diselesaikan di hari kiamat. Tapi untuk apa dibaca lagi? Tapi begitulah manusia. Mudah-mudahan manusia itu tidak seperti kita ini. Dan mudah-mudahan kita tidak penendam. Sakit hati ya sakit hati, tapi jangan dendam lah. Orang dendam tuh, kalau bahasa Minangnya, ndak sase pantau ke ladang. Panggang dan goreng masih. Pantau itu ikan yang hidup di bandar, di selokan, ikan kecil. Jadi kalau ikan itu andaikan sesat lah dia ke ladang, ke parak, ke daratan. Kata orang ini, kalau sesat lah pantau ini ke ladang, saya jemur dan saya goreng sampai hangus. Begitu pun sakit hatinya kepada pantau. Itu istilah orang Minang, kena sakit hati. Jangankan dijemur, dipanggang dan digoreng, sedang keluar sajalah pantau itu dari bandar sudah mati dia. Tapi kalau bahasa Indonesia ndak akan sesat ikan ke daratan. Saya jemur, saya panggang, lalu saya goreng. Mati. Memang sudah mati. Tapi itu dendam. Itu bayar. Hikit dendam. Nah manusia seperti itu sebagiannya. Walaupun tidak semua, tapi sebagian manusia seperti itu. Berkali-kali orang mencoba minta maaf. Walaupun kadang-kadang kesalahan kecil. Ataupun kadang-kadang orang tidak bersalah, tapi dia kena ada penendam. Orang penendam itu tidak memandang salah orang. Dia memandang sakit hatinya kan. Penendam, jadi hati-hati menghadapi orang penendam. 4 hal itu. Pendengki, pendendam, pemarah, benci. Itu berbahaya penyakit hati. Saling bantu-membantu, bahu-membahu. Barangkali mereka ini seibu sebapak ini. Marah, benci, dendam, khasumat. Ya barangkali itu. Entah mana yang tua saya tidak tahu juga. Dan mana yang perempuannya, mana yang laki-laki saya tidak tahu. Keempat hal ini. Tapi kalau sudah ada di kita keempat sifat itu, menyonggeng ke langit minta maaf tidak dimaafkan orang. Enggak menyonggeng ikut ke langit tidak dimaafkan orang. Berbahaya. Nah menyonggeng ke langit itu orang bertandam. Dendam. Jadi Allah Maha Penerima Taubat. Kalau berdosa, betul-betul tobatlah. Syaratnya 3. Menyesal, berhenti, tidak ada tekad untuk mengulang.
Tapi kalau kesalahan kepada manusia, ini masalahnya, minta maafnya. Kalau orang se-Indonesianya yang telah kita zalimi, ya minta maaflah kepada orang se-Indonesianya. Inilah beratnya menjadi pemimpin. Kembali kalah harta negara itu lagi. Ini yang paling susah. Harta negara sudah diambil, sudah dibikinkan ruko, tanah, bikin usaha. Mana mengembalikannya? Berhenti kita bekerja. Yang kita dapat di luar yang tidak benar itu sudah kita belikan pada aset-aset. Menjadi kebun dia, menjadi usaha dia, menjadi toko dia. Ada kendaraan yang kita bawa ke sini. Dia tobat, enggak tobat itu kembalikan lagi semua. Malas terang-terangan ya diam-diaman. Karena itu enggak hak kita. Sebab itu hak orang lain. Nah, kembali kita. Jadi kalau itu apa bedanya istighfar dan tobat? Jika dipisah seperti itu artinya. Seperti dalam bacaan astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku minta ampun kepada Allah dan tobat kepadanya. Nah, kalau kedua-duanya disebut dari rangkaian itu beda. Astaghfirullah berfungsi untuk masa lalu, tobat untuk yang akan datang. Misalnya kalimatnya Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran, kekeliruan dan kehilapan masa lalu, masa yang telah berlalu. Mohon Allah menutupinya, mohon dipelihara, dijaga daripada akibatnya. Wa atubu ilaih atau atubu ilallah, aku tobat kepada Allah, aku kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Aku menyesal, berhenti, bertekad untuk tidak mengulang lagi. Jadi astagfirullah wa atubu ilaih. Tapi kalau satu saja disebut mencakup astagfirullah, 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 itu mencakup tobat. Ya, kalau satu saja disebut astagfirullah, astagfirullah, mencakup tobat. Tobat mencakup istighfar, istighfar mencakup taubat. Jika dipisah seperti bacaan ini, tadi kita awali ya, itu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar awal, taubat akhir. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum atubu ilaih. Istighfar awal, taubat terakhir. Didahulukan istighfar daripada taubat. Karena istighfar itu untuk masa yang lalu. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau menutupi alias mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu, baik yang dulu-dulu, yang kemarin, yang sebentar ini, yang barusan. Aku minta ampun, mohon ditutupi. Dan mohon dipelihara dan dijaga aku daripada akibatnya. Kemudian atubu ilaih, aku tobat kepadamu. Yang akan datang aku berjanji, aku menyesal, aku berhenti, dan aku berjanji tidak akan mengulang lagi. Ini astagfirullah wa atubu ilaih. Hendaknya siapapun yang mengucapkan ini harus dia memahami itu. Jadi bukan hanya sekedar hitung-hitung jari-jari atau mengejar target, atau sekedar mengisi waktu kosong, atau mencapai jumlah sekian-sekian, nanti sekian-sekian begini-begini. Tidak. Sebaiknya hindari itu. Karena orang mencapai target 100, target dicapainya kan. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Dia ingin targetnya. Ketika itu dia bukan ingin minta ampunnya, mencapai target. Atau mencari fadilah. Menurut saya, kalau kita beristighfar jangan target, jangan ingat. Tapi adalah ingat, sadar, dan pahamilah kita berdosa dan kita ingin minta ampun. Terbayang di kita salah dan dosa kita. Iyalah. Kenapa kita minta ampun? Karena kita bersalah. Karena kita berdosa. Sebab kita pun tidak pernah lepas daripada dosa setiap hari. Sepandai-pandai tupai melompek, 1, 2 jatuh juga. Yang sepandai-pandai tupai melompat,
sekali-sekali jatuh juga. Kalau bahasa Minang, sepandai-pandai tupai melompek, sekali gawa jo. Sepandai-pandai mengecek, sekali dua sasek jo. Sepandai-pandai manusia menjaga memelihara diri, sehebat apapun takwanya, semantap apapun keimanannya, dan bagaimanapun kedudukannya di sisi Allah. Karena dia manusia, dia pasti salah. Setiap hari ialah. Andaikan terbebas daripada dosa besar, tidak ada jaminan dia terbebas daripada dosa kecil. Andaikan dia bisa membebaskan diri pada dosa terang-terang, dosa tersembunyi, atau dosa yang tidak diketahuinya. Yang penting orang tidak bisa bebas daripada dosa, karena dia manusia. Kalau tidak berdosa, manusia ini Allah cari nanti makhluk yang berdosa supaya dia minta ampun kepada Allah. Cuma jangan rencana berdosa. Dan jangan berdiam berdosa. Tapi jika berdosa, karena kita manusia, terlincir cepat minta ampun. Sehingga disebutkan Nabi SAW itu, wa inni la astaghfirullah, wa inni la astaghfirullah, wa atubu ilaih fil yaumi aktar min 70 marah. Hadis Sahih Bukhari. Rasulullah itu dalam satu duduk, satu saat, minta ampun dan taubat kepada Allah lebih daripada 70 kali. Bahkan ketika beliau merasakan innahu la yughanu ala qalbi, terasa sedikit tidak nyaman. Yughan itu tiba di langit, langit itu tidak cerah, berawan sedikit. Tiba di hati itu ada tidak nyaman, tidak tenang. Kata beliau, innahu la yughanu ala qalbi, sesungguhnya ada perasaan tidak nyaman di hatiku. Lalu aku minta ampun, astaghfirullah fil yaumi mi'ah marah, 100 kali, hanya merasa tidak tenang. Karena yang katakan dosa itu mahaka fi nafsika wa karihta ayatali alain nas. Yang dosa itu sesuatu yang tidak menyenangkan, yang menggelisahkan hatimu. Engkau tidak ingin orang tahu. Itu dosa. Nabi bukan berdosa, tidak. Tapi ketika beliau merasa tidak tenang, tidak nyaman, beliau menganggap diri beliau berdosa. Dan memang ketidaknyamanan itu hukuman bagi orang berdosa. Kenapa kita tidak nyaman? Kenapa gelisah? Kenapa tidak tenang? Ada salah. Itu kan musibah. Dengan cara begitu Allah menghapuskan dosa. Ditambah lagi dengan istighfar. Maka perbanyaklah istighfar. Man lazimal istighfar. Siapa yang melazimkan istighfar itu, nanti Allah akan jadikan dalam setiap kesempitan ada kelapangannya. Setiap kesusahan, kedukaan ada ketenangannya. Dan nanti akan diberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Walaupun ada yang mengkritik hadis ini, tapi saya tidak akan menjelaskan kritiknya. Yang jelas saya mengkaji tentang fadilah istighfarnya. Inilah kira-kira pagi hari ini kita sampaikan beda antara istighfar dengan taubat. Kita disukai membaca apa yang dibaca Nabi itu. Beliau banyak membaca subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Penjelasan panjang lebarnya insyaallah nanti pada maghrib kita uraikan kandungan makna astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Nanti insyaallah sore atau pada maghrib kita jelaskan. Sampai-sampai siapa yang baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih itu diampunkan dosa-dosanya, meskipun dosa besar seperti lari pada medan perang, daripada medan pertempuran. Dosa besar salah satunya, bahkan dianggap sebagai salah satu akbarul kabair, induk dosa besar, lari daripada medan pertempuran. Perang sedang berkecamuk, kita lari, itu dosa besar yang termasuk ke dalam urutan dosa-dosa terbesar. Dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, akan diampunkan dosa seperti itu. Kenapa begitu? Ya nantilah. Kalau kita masih hidup, umur masih panjang, dan kita berjumpa, kita mau, ya kita insya Allah bertemu lagi habis maghrib. Pagi hari ini sampai situ dulu.
Semoga ada manfaat dan faedahnya untuk kita bersama. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum